Warung nasi pecel milik Bu Sarmi di Madiun selalu ramai pembeli. Orang-orang bilang rasanya enak banget, bumbunya khas, bikin nagih, tapi di balik itu semua, ada rahasia besar yang gak banyak orang tahu. Ternyata, warung itu berdiri karena pesugihan. Setiap kali rejeki datang deras, selalu ada tumbal dari keluarganya sendiri. Anehnya, kematian mereka gak pernah wajar. Dari mulai kecelakaan aneh Motimen Doduk, sampai terbakar tanpa sebab. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di Madiun, ada satu warung pecel legendaris milik Bu Sarmi. Setiap pagi, warung itu nggak pernah sepi. Bahkan sebelum ayam berkokok, sudah banyak orang yang duduk di bangku panjang depan warung kayu sederhana itu. Bau sambal kacang yang khas langsung semerbak begitu orang mendekat, bikin perut keroncongan meski belum waktunya sarapan. Anehnya, meskipun di kota Madiun banyak warung pecel lain yang gak kalah enaknya, warung Bu Sarmi ini selalu punya daya tarik sendiri. Orang yang sekali makan di sana, hampir bisa dipastikan akan balik lagi. Rasanya bukan cuma soal enak, tapi ada sesuatu yang bikin nagih. Seperti ada rasa yang sulit dijelaskan. Pedesnya pas, gurihnya nggak bikin enek, dan entah kenapa nasi pecel itu seperti selalu terasa hangat walau sudah lama disajikan. Warung itu sendiri nggak besar, hanya bangunan semi permanen dengan dinding papan kayu, atap seng, dan lantai semen kasar. Meja kayunya sudah kusam, bangkunya agak goyah kalau diduduki, tapi tak seorang pun peduli. Semua orang yang datang lebih mementingkan nasi pecelnya yang bikin kangen. Di depan warung, ada pohon mangga tua yang rimbun. Jadi kalau siang, suasana tetap adem. Di dinding warung ada beberapa kalender bekas, foto keluarga Bu Sarmi yang dipajang seadanya, dan jam dinding tua yang kadang mati sendiri, lalu jalan lagi tanpa disentuh. Bu Sarmi sendiri terkenal ramah. Perempuan paruh baya dengan rambut yang selalu disanggul rapi itu selalu menyapa setiap pembeli dengan senyum hangat. Tangannya cekatan saat menyendok nasi, menata sayur rebus, menuangkan sambal kacang, lalu menaruh lauk tambahan di atas piring. Meski pelanggan bejibun, Bu Sarmi hampir nggak pernah kelihatan panik. Senyumnya selalu sama, seolah-olah dia nggak pernah capek. Bahkan, orang-orang sering bilang Bu Sarmi seperti punya tenaga tak habis-habis. Jam 3 dini hari sudah mulai menyiapkan masakan, tapi tetap sanggup melayani pelanggan sampai siang hari. Namun, di balik keramahan itu, ada bisik-bisik yang beredar di antara warga sekitar. Gosip yang sering terdengar adalah soal keluarganya yang sering kena musibah aneh. Anak sulungnya pernah ditemukan pingsan di ladang tanpa sebab jelas. Adik Bu Sarmi yang tinggal serumah tiba-tiba jatuh sakit parah, tanpa bisa disembuhkan meski sudah dibawa ke rumah sakit besar. Dan yang lebih aneh, setiap kali ada anggota keluarga Bu Sarmi yang kena musibah, warungnya justru makin rame. Hal ini sering jadi bahan obrolan tetangga kalau lagi ngumpul malam-malam di pos. Ronda, rezeki orang memang gak ada yang tahu ya. Tapi kok aneh aja, tiap ada yang meninggal, warung itu tambah laris, celetak Pak Wito, tetangga yang rumahnya cuma berjarak beberapa gang dari warung. Iya, aku juga heran, apa mungkin memang ada rahasia di balik itu semua? Timpal Bu Tatik yang kebetulan sering jajan di warung Bu Sarmi. Tapi gosip selalu berhenti di situ saja. Tak ada yang benar-benar berani membahas lebih jauh, apalagi menuduh secara terang-terangan. Semua orang hanya bisa menduga-duga sambil tetap datang makan, karena kenyataannya nasi pecel Bu Sarmi memang susah ditolak. Orang luar daerah pun sering mampir. Sopir truk yang lewat Madiun sering sengaja melipir hanya untuk makan di situ. Mahasiswa dari luar kota yang kuliah di Madiun juga menjadikan warung itu tempat favorit. Bahkan, ada cerita kalau ada orang yang rela datang jauh-jauh dari Solo atau Ngawi hanya untuk sarapan pecel di sana. Keanehan lain yang mulai diperhatikan orang adalah soal sambelnya. Konon, sambal pecel Bu Sarmi nggak pernah basi. Padahal, biasanya sambal kacang kalau disimpan lebih dari sehari pasti berubah rasanya atau berjamur. Tapi sambal buatan Bu Sarmi tetap segar. Rasanya selalu sama, dan aromanya makin wangi meski disimpan berhari-hari. Ada juga pelanggan yang iseng bawa pulang untuk stok seminggu, tapi herannya sambal itu tetap awet tanpa kulkas. Hal ini bikin orang makin bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia dapurnya Bu Sarmi? Warung itu sendiri punya dapur yang terletak di belakang aguk tertutup. Pintu dapur selalu terkunci rapat, bahkan kalau ada karyawan atau pembantu yang kerja. Di situ, mereka nggak pernah diizinkan masuk. Bu Sarmi selalu bilang,
Dapur belakang khusus aku yang urus. Kalian cukup masak di depan aja. Kata-kata itu lama-lama jadi hal yang biasa bagi pekerja, meski tetap menimbulkan rasa penasaran. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara aneh dari dapur belakang itu kalau malam. Suara seperti orang menggerus batu, ulekan yang dihantam. Berulang kali. Padahal jam segitu warung sudah tutup dan lampu dimatikan. Ada juga yang bilang pernah melihat bayangan besar melintas di balik jendela kecil dapur. Bayangan panjang dan berkilat seperti sisik ular. Tapi setiap kali ada yang mencoba memastikan, nggak ada apa-apa selain gelap gulita. Tetangga sebelah warung pernah cerita kalau dia sering mencium bau amis yang aneh dari arah dapur, bercampur dengan aroma sambal kacang yang wangi. Pawit mendadak lalu hilang begitu saja. Semakin hari gosip makin menjadi-jadi. Tapi anehnya, nggak ada yang berani menegur langsung. Semua orang masih sibuk menikmati nasi pecel Bu Sarmi setiap hari. Seakan-akan rasa takut mereka kalah dengan rasa lapar. Pernah suatu kali, seorang pelanggan lama bernama Pak Darmo nyeletuk sambil bercanda. "Bu, sambelnya ini dicampur apa sih? Kok bisa enak banget? Jangan-jangan ada jimatnya ya?" Bu Sarmi hanya tertawa kecil, sambil menjawab dengan santai, "Ah, Pak Darmo bisa aja. Ini semua cuma kacang, cabe, sama bumbu biasa. Yang bikin enak itu karena aku masaknya pakai hati, bukan pakai jimat." Jawaban itu disambut tawa dari pelanggan lain, tapi di balik tawanya ada rasa penasaran yang menggantung. Semakin lama, warung itu justru jadi semacam tempat yang dianggap wajib dikunjungi kalau ke Madiun. Orang-orang seperti nggak peduli lagi sama gosip yang beredar. Mereka lebih peduli sama rasa pecel yang susah dicari tandingannya. Tapi buat orang-orang sekitar yang sudah lama tinggal dekat situ, mereka tahu betul kalau ada sesuatu yang nggak beres. Setiap kali Bu Sarmi tambah sukses, pasti ada saja cerita kematian atau musibah aneh di lingkaran keluarganya yang bikin bulu kuduk merinding. Musibah itu selalu terjadi mendadak dan aneh. Misalnya, ada keponakan Bu Sarmi yang tiba-tiba jatuh, sakit, badannya panas tinggi, tapi dokter bilang nggak ada penyakit apapun. Lalu seminggu kemudian, keponakan itu meninggal dengan tubuh pucat dan lidah menjulur panjang. Kejadian itu sempat bikin heboh, tapi anehnya, sehari setelahnya, warung pecel Bu Sarmi makin ramai. Bahkan antriannya sampai ke jalan raya semua kenihan. Itu hanya jadi obrolan pelen-pelen di belakang. Tak ada yang berani banner-banner menghubungkan warung pecel itu dengan kejadian-kejadian aneh. Orang-orang terlalu takut, atau mungkin pura-pura nggak tahu. Sampai akhirnya, gosip tentang pesugihan mulai beredar. Meski masih samar. Katanya, warung pecel Bu Sarmi bukan sekadar warung biasa, melainkan ada perjanjian gelap yang membuatnya selalu laris manis. Malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan Jawa halus dari arah warung. Padahal jelas-jelas sudah tutup. Suara itu pelan, seperti alunan dari dalam tanah. Ada juga yang bilang pernah melihat Bu Sarmi keluar rumah tengah malam, membawa kendi kecil dan berjalan ke arah dapur. Tapi setiap kali ditanya, Bu Sarmi selalu mengelak. "Hah, paling kalian salah lihat." Begitu jawabnya sambil tersenyum. Namun, senyum ramah itu lama-lama terasa ganjil bagi orang-orang yang benar-benar memperhatikan. Ada kalanya, senyum itu terlihat dipaksakan atau terlalu lebar, sehingga justru bikin merinding. Seperti ada sesuatu yang berusaha ditutupinya di balik wajah tenang itu. Waktu terus berjalan, dan warung pecel Bu Sarmi makin naik pamornya. Dari warung kecil sederhana, pelan-pelan dia bisa merenovasi rumahnya, beli motor baru, bahkan katanya punya sawah tambahan. Tapi anehnya, kebahagiaan itu nggak pernah bertahan lama, karena satu persatu keluarganya terus jatuh sakit atau meninggal, dengan cara misterius. Hingga akhirnya, bisikan soal pesugihan mulai terdengar makin jelas, dan nama Bu Sarmi pun mulai disebat-sebut sebagai orang yang menjual keluarganya sendiri demi kelancaran usahanya. Dan dari sinilah, misteri warung pecel Bu Sarmi di Madiun benar-benar dimulai. Suatu malam, anak sulung Bu Sarmi yang bernama Seno pulang agak larut. Usianya sekitar 20 tahun, masih muda, dan dikenal sebagai anak yang sopan serta rajin membantu di warung. Malam itu, sekitar jam 11, dia pamit keluar dengan motor bebek tuanya. Katanya mau mengantar temannya pulang. Beberapa masih melihatnya lewat di jalan kampung, melambaikan tangan sambil tersenyum ramah. Tak ada yang aneh waktu itu. Cuaca juga cerah, bulan purnama bersinar terang, bintang berkelip di langit. Namun, menjelang tengah malam, terdengar suara teriakan, panik dari ujung jalan dekat persawahan. Warga berlarian, dan mereka menemukan Seno sudah tergeletak di pinggir jalan dengan motornya terjatuh tak jauh darinya. Orang-orang menduga dia kecelakaan tunggal, mungkin terpeleset atau menabrak sesuatu. Tapi begitu jasadnya diperiksa, semua orang terdiam ngeri.
Tubuh Seno tidak menunjukkan luka parah seperti korban kecelakaan biasanya. Tidak ada darah yang mengucur. Tidak ada patah tulang yang jelas terlihat. Yang ada hanyalah bagian tubuhnya yang gosong di beberapa tempat, seolah-olah terbakar dari dalam. Kulit lengannya melepuh, wajahnya hitam di satu sisi, dan ada bekas hangus di dadanya. Anehnya, motornya sama sekali tidak terbakar, hanya sedikit lecet di bagian samping. Lah kok bisa ya, kayak kesambar petir? Ucap salah satu warga dengan suara gemetar. Tapi kan tadi malam gak ada petir. Langit cerah banget, sahut yang lain. Warga bingung, tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tubuh Seno masih hangat ketika pertama kali ditemukan, tapi denyut nadinya sudah hilang. Matanya terbuka lebar, seakan menatap kosong ke langit malam. Ada bau aneh yang menyengat. Bukan sekadar bau gosong biasa, melainkan bau amis bercampur anyir seperti daging busuk yang dipanggang. Bu Sarmi yang dipanggil segera datang dengan langkah terburu-buru. Begitu melihat anak sulungnya terbujur kaku, jeritan panjang keluar dari mulutnya, tangisnya pecah, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Warga mencoba menenangkan, membacakan doa, lalu mengangkat tubuh Seno ke rumah Bu Sarmi. Malam itu, semua orang terjaga, membicarakan kejadian aneh tersebut dengan wajah pucat. Keesokan harinya, kabar kematian Seno menyebar cepat. Banyak orang berdatangan ke rumah Bu Sarmi untuk melayat. Jenazah Seno dibaringkan di ruang tamu, ditutupi kain kafan putih. Warga yang datang mencium bau gosong samar-samar dari tubuhnya, meski sudah dimandikan. Ada yang bilang, saat dimandikan airnya berbau, besi berkeret, warnanya agak kemerahan. Orang-orang hanya bisa berbisik-bisik, tak berani mengucapkan hal aneh itu keras-keras, yang lebih membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang yang ikut memandikan jenazah mengaku melihat seolah ada bekas sisik tipis di kulit gosong Seno. Bekas itu hanya terlihat sekilas, lalu menghilang ketika kain kafan menutupinya. Mereka saling pandang, tapi tak ada yang berani mengungkapkan secara terbuka. Malam tahlilan pertama, suasana terasa ganjil. Beber opakoli, lampu di rumah Bu Sarmi berkedip-kedip, padahal listrik di rumah tetangga normal saja. Ada suara gesekan seperti benda berat diseret di dapur, padahal semua orang sedang duduk di ruang tamu. Anak-anak kecil yang ikut datang tiba-tiba menangis ketakutan tanpa sebab. Seorang ibu berbisik pada temannya, kayak ada yang gak wajar. Ya, kematian Seno kok aneh banget. Apa jangan-jangan? Kalimatnya tak selesai. Ia menelan kembali ucapannya, takut kalau ada yang mendengar. Namun, gosip mulai menyebar. Banyak yang berbisik, mungkin ini ada kaitannya dengan pesugihan. Pasalnya, keesokan harinya, warung pecel Bu Sarmi justru makin ramai dari biasanya. Antrean pelanggan mengular panjang hingga ke jalan. Orang-orang yang biasanya jarang mampir, tiba-tiba datang. Ada juga wajah-wajah asing yang tak dikenal, entah dari mana asalnya. Semua memuji nasi pecel Bu Sarmi yang katanya lebih enak dari sebelumnya. Kok bisa ya? Baru aja anaknya meninggal, warungnya malah makin rame. Celetuk seorang bapak di pos ronda malam itu. Rezeki memang misteri tapi ini aneh. Jangan ada tumbal. Bisik yang lain sambil menoleh kiri kanan memastikan tak ada orang asing mendengar. Cerita tentang tumbal mulai jadi perbincangan. Orang-orang mulai mengaitkan musibah dalam keluarga Bu Sarmi dengan kesuksesan warungnya. Dulu, sebelum Seno meninggal, keponakannya juga meninggal mendadak karena sakit aneh. Lalu setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal, warung itu justru makin populer. Seperti ada pola yang terbentuk, tapi orang-orang hanya berani berasumsi dalam hati, yang bikin tambah merinding. Beberapa pelanggan yang datang ke warung setelah kematian Seno mengaku melihat sesuatu yang aneh. Ada yang bilang, saat sedang makan, mereka seperti melihat bayangan Seno berdiri di pojokan warung dengan wajah gosong. Matanya melotot, lalu menghilang begitu saja. Ada pula yang bilang saat mereka duduk dekat dapur, terdengar suara ulekan batu ditumbuk keras-keras. Padahal Bu Sarmi saat itu sedang sibuk di depan. Tak ada orang lain di dapur. Bu Sarmi sendiri tetap seperti biasa. Dia tetap melayani pelanggan. Dengan senyum ramah seakan-akan tidak ada duka di hatinya. Tangannya tetap cekatan. Suaranya lembut menyapa setiap orang. Orang-orang yang melihatnya merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang ibu yang baru kehilangan anak sulungnya bisa begitu cepat kembali bekerja? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bu Sarmi itu kuat sekali. Padahal kalau orang biasa pasti masih syok, kata seorang pelanggan. Tapi kekuatannya itu yang bikin aku merinding. Seolah-olah dia memang sudah siap dari awal. Sahut yang lain pelan. Malam hari setelah pemakaman, beberapa warga sekitar mengaku mendengar suara tangisan laki-laki dari arah warung. Tangisan itu panjang dan menyayat hati, seakan berasal dari dalam tanah. Ada yang berani mendekat, tapi begitu sampai di dekat warung, tangisan itu berubah jadi suara cekikikan tipis. Warga langsung lari terbirit-birit, tak berani menoleh lagi.
Kejadian-kejadian aneh semakin sering terdengar setelah kematian Seno. Suatu malam, seorang tetangga bernama Andri yang rumahnya tepat di seberang warung, melihat cahaya merah samar keluar dari celah jendela dapur Bu Sarmi. Cahaya itu bergerak seperti api, tapi tidak membakar apapun. Ia juga mengaku melihat bayangan besar melata di lantai dapur, panjang dan berkilat, lalu hilang begitu saja. Sejak malam itu, Andri selalu menutup ropet-ropet jendela rumahnya setiap kali malam tiba. Ada juga cerita dari seorang pembeli yang datang subuh-subuh. Saat dia baru duduk, tiba-tiba mencium bau gosong sangat menyengat. Ia sempat terbatuk-batuk, lalu menoleh ke arah dapur. Sekilas, dia melihat sesosok laki-laki muda dengan tubuh hitam gosong berdiri di sana. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar asap tipis. Pembeli itu langsung kabur tanpa pesan apa-apa. Sejak itu ia tak pernah kembali lagi ke warung Bu Sarmi. Semua kejadian itu semakin memperkuat gosip pesugihan yang mulai beredar. Orang-orang yakin kematian Seno bukanlah kecelakaan biasa. Tubuhnya yang gosong tanpa petir, warungnya makin ramai setelah kepergiannya. Dan tanda-tanda aneh yang sering muncul membuat semua orang percaya bahwa ada sesuatu yang ditumbalkan demi keberlangsungan warung pecel itu. Namun, meski gosip beredar, orang-orang tetap datang. Rasa takut mereka seakan kalah oleh rasa lapar dan rasa penasaran. Nasi pecel Bu Sarmi seolah punya daya tarik gaib, membuat siapapun yang sudah pernah mencoba sulit untuk benar-benar berhenti. Bahkan orang yang tahu gosip kelamnya tetap saja datang kembali, seperti ada yang menarik mereka untuk terus kembali. Dan dari sinilah desas-desus soal pesugihan Bu Sarmi mulai terdengar jelas. Bisikan yang tadinya hanya pelan di belakang kini mulai jadi pembicaraan terbuka di warung kopi, di pos ronda, bahkan di acara pengajian. Nama Bu Sarmi mulai dikaitkan dengan perjanjian gelap, dan Seno diyakini sebagai tumbal pertama yang nyata. Dalam kesepakatan itu, ada satu keanehan yang selalu jadi bahan pembicaraan orang-orang sekitar, yaitu soal dapur warung Bu Sarmi. Dari dulu, dapur itu seperti tempat terlarang. Siapapun yang kerja di warungnya, entah itu pembantu baru atau karyawan yang sudah lama, tidak pernah diizinkan masuk ke dapur bagian belakang. Mereka hanya boleh mengolah sayur, goreng tempe, atau menyiapkan lauk di bagian depan warung. Sekno, bumbu inti, terutama sambal pecel, selalu diurus sendiri oleh Bu Sarmi di dapur belakang yang pintunya terkunci rapat. Konon, kunci pintu dapur itu selalu digembok dari luar. Kalau ada yang mencoba buka, pasti ketahuan, karena gemboknya bukan gembok biasa. Besarnya hampir seukuran kepalan tangan, warnanya hitam legam, dan bentuknya agak aneh. Ada ukiran kesil-kesil di permukaannya yang sekilas mirip huruf Jawa kuno. Banyak orang penasaran, tapi tak ada yang berani menyentuh. Pernah suatu kali, ada karyawan baru bernama Rini. Dia belum tahu aturan tak tertulis itu. Saat warung sedang ramai, Bu Sarmi sibuk melayani pelanggan, dan Rini pikir dia bisa membantu dengan mengambil sesuatu dari dapur. Dia pun mencoba membuka pintu belakang itu, tapi begitu tangannya menyentuh gembok, tiba-tiba tubuhnya kaku seolah kesetrum. Dia menjerit keras, jatuh pingsan di tempat. Warga panik, buru-buru menolong, dan Bu Sarmi datang dengan wajah marah, bercampur panik. Sudah kubilang, jangan pernah koba-koba masuk ke dapur belakang. Itu urusanku, bentak Bu Sarmi sambil membawa Rini ke ruang dalam. Sejak saat itu, semua karyawan benar-benar takut. Tidak ada lagi yang berani mendekati pintu dapur. Rini sendiri setelah siuman memilih berhenti kerja. Katanya, sejak kejadian itu dia sering mimpi buruk, melihat bayangan hitam besar dengan mata merah yang mengikuti kemanapun dia pergi. Selain cerita itu, warga sekitar juga sering diganggu oleh suara-suara aneh dari arah dapur warung, terutama kalau malam sudah larut dan warung ditutup. Suara paling sering adalah suara ulekan batu yang digerus keras-keras, seperti ada orang yang sedang menumbuk kacang tanpa henti. Kadang suara itu muncul jam 1 dini hari, kadang malah jam 3 pagi. Yang bikin aneh, meski suara itu terdengar jelas, tidak ada satupun lampu yang menyala di bagian dapur. Gelap total, tapi suaranya begitu nyata. Selain suara ulekan, warga juga mengaku mendengar suara orang ngobrol dari dalam dapur. Tapi suara itu bukan suara Bu Sarmi. Suaranya berat, serak dan mendesah si kenakan, bukan suara manusia. Kadang terdengar seperti gumaman panjang, kadang seperti tawa tipis yang bikin bulu kuduk merinding. Ada pula yang bilang pernah dengar suara Bu Sarmi menjawab dengan lirih, seolah sedang berkokep-kekep dengan seseorang. Waktu itu aku lewat depan warung malam-malam, jam 12 lebih. Tiba-tiba kedengeran suara orang ketawa dari dapur. Tapi bukan suara manusia biasa. Berat banget, kayak suara dari dalam sumur. Cerita Pak Mardi, salah satu tetangga. Aku juga pernah dengar.
Bukan cuma sekali, loh. Dan tiap kali suara itu muncul, besoknya warungnya selalu rame banget. Tambah Bu Tatik yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari warung. Keanehan semakin terasa karena beberapa kali tetangga melihat bayangan besar melintas di jendela dapur. Bayangan itu bukan bayangan manusia. Bentuknya panjang, melata, tapi sesekali tegak berdiri. Sisiknya berkilat saat terkena cahaya lampu jalan, seperti kulit ular raksasa. Beberapa orang yang melihat langsung pucat pasi. Bahkan ada yang sampai jatuh sakit karena ketakutan. Awalnya, mereka mengira itu cuma halusinasi. Tapi semakin lama, semakin sering terlihat. Bayangan itu bahkan pernah terlihat bergerak dari dapur ke arah halaman belakang rumah Bu Sarmi, lalu menghilang begitu saja. Seorang anak kecil pernah menangis histeris karena melihat makhluk itu dengan jelas. Katanya kepalanya besar dengan mata melotot merah, lidahnya panjang bercabang, tubuhnya seperti ular tapi bisa berdiri setengah badan. Tetangga sebelah warung, Andri, yang sering tidak bisa tidur malam, beberapa kali melihat hal-hal aneh dari jendela kamarnya yang kebetulan menghadap langsung ke dapur warung. Suatu malam, dia mengaku melihat cahaya merah samar-samar dari dalam dapur, seperti nyala api. Namun anehnya, tidak ada asap, tidak ada bau terbakar, hanya cahaya merah yang bergerak pelen-pelen di dalam ruangan. Lalu, dari balik jendela yang gelap, muncul siluet kepala ular raksasa yang menempel di kaca. Andri langsung menutup gordennya rapat-rapat dan sejak itu dia tak pernah berani membuka jendela malam hari. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah perilaku Bu Sarmi sendiri. Setiap kali ada orang mencoba menyinggung soal dapur, wajahnya berubah. Senyum ramahnya hilang, diganti dengan ekspresi tegang dan tatapan tajam. Dia akan sepat-sepat mengalihkan pembicaraan atau menyuruh orang berhenti bertanya. Bahkan ada pelanggan iseng yang pernah bertanya, "Bu, sambelnya enak banget. Bikin di dapur mana sih? Kok beda sama yang lain?" Bu Sarmi hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Dapur itu urusan saya, nggak boleh ada yang tahu." Setelah suasana mendadak jadi canggung. Semua misteri dapur itu membuat orang-orang semakin yakin kalau warung Bu Sarmi tidak wajar. Apalagi setelah kematian Seno, suara-suara aneh dari dapur makin sering terdengar. Ada yang bilang, suara itu kadang terdengar seperti orang merintih kesakitan. Kadang seperti suara benda diseret di lantai. Bahkan pernah ada yang mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam dapur. Padahal anak-anak Bu Sarmi yang lain sedang tidur di kamar depan. Ada satu kejadian yang membuat warga benar-benar merinding. Suatu malam, seorang tetangga yang lewat depan warung melihat pintu dapur terbuka sedikit. Dari celah pintu dia melihat Bu Sarmi sedang duduk di lantai, di depan ulekan besar. Tapi yang membuatnya takut setengah mati, ada sosok besar melingkar. Di samping Bu Sarmi, sosok itu tubuhnya hitam berkilat seperti sisik. Kepalanya menyerupai ular dengan mata merah menyala. Lidahnya menjulur keluar, sesekali menjilat ulekan batu yang dipenuhi sambal kacang. Tetangga itu langsung lari terburit-burit, dan sejak saat itu dia jatuh sakit berhari-hari. Demam tinggi dan mengigau. Cerita-cerita seperti itu makin sering. Meski begitu, orang-orang tetap berdatangan ke warung setiap hari. Mereka seperti tidak peduli dengan gosip yang beredar. Nasi pecel Bu Sarmi seolah punya kekuatan gaib, membuat siapapun yang sudah pernah makan selalu ingin kembali. Bahkan ada yang bilang, kalau sudah mencicipi sekali, rasanya seperti ada dorongan untuk terus datang. Entah kenapa. Namun bagi orang-orang yang tinggal dekat, misteri dapur itu menjadi sumber ketakutan yang nyata. Setiap malam, mereka tidak pernah bisa tidur nyenyak. Selalu ada suara aneh, bau amis bercampur wangi sambal, atau bayangan besar yang melintas di jendela. Orang-orang hanya bisa berdoa, berharap tidak ada yang lebih buruk terjadi, dan perlahan-lahan mereka mulai sadar bahwa semua musibah aneh di keluarga Bu Sarmi, suara-suara menyeramkan, serta bayangan yang sering terlihat, semuanya berawal dari dapur warung itu. Dapur yang tidak pernah boleh dimasuki orang lain. Dapur yang menyimpan rahasia gelap dari warung pecel paling laris di Madiun. Setahun setelah anak sulungnya meninggal dengan cara yang aneh, Bu Sarmi seolah kembali tenang. Warung pecelnya makin rame, bahkan sekarang antriannya bisa sampai ke Jalan Raya. Orang-orang dari luar kota pun sengaja mampir buat nyobain nasi pecelnya. Ada yang bilang rasa pecelnya beda, lebih gurih, sambalnya bikin nagih, dan selalu terasa segar. Meskipun sudah siang, Bu Sarmi tetap ramah seperti biasanya, senyum di depan pelanggan, menyapa satu-satu kayak nggak ada beban. Tapi di balik itu, semua keluarganya mulai kelihatan makin berkurang. Malam-malam di rumah Bu Sarmi terasa makin aneh. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan sering mendengar suara orang nangis dari arah dapur belakang. Kadang suara tangisan itu bercampur dengan suara mendesis panjang.
kayak suara ular raksasa. Pernah ada yang iseng coba ngintip dari sela-sela pagar bambu. Tapi baru 5 menit berdiri, badannya langsung meriang, demam tinggi, dan gak sadar selama 2 hari. Sejak saat itu, nggak ada lagi yang berani kepo sama aktivitas di rumah Bu Sarmi. Semua memilih pura-pura nggak tahu, meskipun hati kecil mereka merasa ada sesuatu yang nggak beres. Suatu malam, kejadian besar kembali mengguncang. Suaminya Bu Sarmi, Pak Sastro, ditemukan mati di sumur belakang rumah. Malam itu hujan deras turun. Angin kencang sampai bikin genteng pada jatuh. Tetangga yang ikut bantu angkat jenazah masih trauma kalau diceritain. Katanya, waktu tubuh Pak Sastro diangkat, posisi badannya kaku banget. Tangan dan kaki kayak mengeras. Matanya melotot lebar, bola matanya hampir keluar. Lidahnya terjulur panjang kayak orang dicekik. Dan yang paling bikin orang-orang muntah ketakutan adalah tubuhnya dikelilingi belut-belut besar berwarna hitam legam. Padahal, sumur itu biasanya kering, airnya bahkan sering surut kalau musim kemarau. Belut sebanyak itu nggak masuk akal. Apalagi ukurannya yang nggak wajar. Ada yang bilang sebesar lengan orang dewasa, licin, dan matanya merah menyala. Begitu jenazah diangkat, belut-belut itu nggak ada yang berani disentuh. Entah dari mana datangnya, tapi begitu tubuh Pak Sastro berhasil ditarik, belut-belut itu satu persatu menghilang ke dalam air yang tiba-tiba jadi hitam pekat. Semua orang yang melihat kejadian itu saling berpandangan, wajah pucat, bibir gemetar, dan jelas mereka semua punya pikiran yang sama. Meskipun nggak ada yang berani mengucapkannya. Ini bukan kematian wajar. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Keesokan harinya, kabar kematian Pak Sastro menyebar cepat. Orang-orang berdatangan, ada yang melayat, ada juga yang cuma pengen tahu. Suasana rumah duka ramai, tangisan bercampur bisik-bisik gosip. Beberapa orang mulai terang-terangan ngomong kalau keluarga Bu Sarmi kena kutukan atau sengaja ngalap berkah dari jalan yang gak benar. Aneh banget ya, anaknya baru setahun mati. Sekarang suaminya nyusul. Kok bisa kebetulan terus? Lawang mati normal aja nggak mungkin kayak gitu rupanya. Bisik salah satu ibu-ibu ke tetangganya. Sambil menutup mulut dengan selendang. Yang lain menimpali. Iya, aku malah yakin itu tumbal. Wong setelah anaknya mati, Orange tambah rame. Sekarang suaminya mati. Apa nggak tambah rame lagi tuh warung? Dan benar saja, setelah pemakaman selesai, warung pecel Bu Sarmi makin luar biasa ramainya. Antrian sudah mulai terbentuk sejak jam 5 subuh. Padahal warung baru buka jam 6. Ada yang datang jauh-jauh dari Ponorogo, Ngawi, bahkan ada rombongan dari Surabaya yang sengaja mampir cuma buat makan di sana. Mereka bilang rasanya nggak ada duanya. Kayak ada yang bikin ketagihan. Anehnya lagi, meskipun setiap hari masaknya banyak, nggak pernah ada makanan yang tersisa. Semua habis, ludes dikonakan, ada yang mengatur. Bu Sarmi sendiri tetap kelihatan. Biasa, wajahnya tetap tenang, bahkan terlihat semakin segar. Meskipun baru kehilangan suami, orang-orang heran. Biasanya seorang istri yang baru ditinggal mati suaminya bakal murung. Tapi Bu Sarmi malah makin rajin senyum. Sesekali, kalau nggak ada pelanggan, dia suka menatap kosong ke arah dapurnya yang tertutup rapat. Tatapannya aneh. Kayak ada sesuatu yang lagi dia ajak bicara di sana. Tetangga semakin yakin kalau Bu Sarmi memang punya perjanjian dengan sesuatu. Mereka mulai nyambungin kejadian satu persatu. Kematian anak sulungnya yang gosong tanpa sebab. Lalu sekarang suaminya mati dengan tubuh melotot dan bilut-bilut misterius. Sementara warung pecelnya terus laris manis. Semua pola itu bikin orang semakin percaya kalau ada tumbal di balik kesuksesan Bu Sarmi. Tapi, meskipun gosip itu terus menyebar, nggak ada satupun yang berani menegur langsung. Mereka semua takut kalau benar Bu Sarmi punya pegangan, mereka bisa kena balak kalau ikut campur. Suasana makin mencekam ketika malam mulam setelah kematian Pak Sastro. Suara aneh sering terdengar dari arah sumur belakang. Edes, cipratan air meskipun gak hujan. Kadang terdengar kayak suara orang ketawa rendah, berat, bercampur dengan desisan panjang. Pernah satu kali, seorang tetangga yang lewat malam mulam melihat dari jauh ada bayangan besar melintas di sekitar sumur. Bentuknya panjang, menggeliat, dan berdiri tegak kayak ular raksasa. Orang itu langsung lari terburit-birit tanpa berani nengok ke belakang. Sejak kejadian itu, nggak ada lagi yang mau lewat jalan samping rumah Bu Sarmi kalau malam. Jalan itu jadi sepi. Kayak ada batas tak kasat mata yang bikin orang enggan mendekat. Di sisi lain, para pelanggan warung pecel tetap berdatangan tanpa tahu apa-apa. Mereka cuma tahu kalau rasa pecelnya Bu Sarmi luar biasa. Ada yang bilang setelah makan di sana, mereka merasa hidupnya lebih enteng. Dagangan mereka laris, atau kerjaan lancar. Tapi ada juga cerita seram dari beberapa pelanggan yang kebetulan peka. Pernah ada seorang bapak yang cerita, waktu makan di warung itu dia merasa ada tangan lain yang nimba sayur di piringnya.
padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang ngaku sempat lihat sekelebat bayangan hitam berdiri di pojok warung. Tapi anehnya, orang-orang lain nggak ada yang lihat. Seolah-olah hanya mata tertentu yang dikasih izin buat melihat kenyataan sebenarnya. Bu Sarmi sendiri semakin tertutup soal kehidupan pribadinya. Kalau dulu sesekali masih ngobrol sama tetangga, sekarang dia lebih sering mengurung diri kalau warung sudah tutup. Rumahnya jadi sepi. Hanya sesekali terdengar suara pintu dapur dibuka tengah malam. Beberapa tetangga yang gak sengaja masih melek tengah malam pernah dengar suara semacam mantra dibacain dengan pelan. Lalu disusul suara gemericik air sumur yang gak wajar. Kayak ada sesuatu besar yang lagi mandi di dalamnya. Bagi orang awam, mungkin semua itu cuma kebetulan. Tapi bagi mereka yang lebih peka, jelas ini semua ada hubungannya. Dan kalau memang benar ini pesugihan, berarti tumbal nggak akan berhenti sampai di sini. Masih ada anak-anak Bu Sarmi yang lain. Masih ada darah daging yang mungkin harus jadi korban. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Semua memilih bungkam sambil tetap pura-pura heran dengan keberhasilan warung pecel itu. Semakin lama, aura mencekam makin terasa di sekitar rumah Bu Sarmi. Udara di gang itu jadi pengap setiap malam. Ayam-ayam sering berkokok nggak jelas. Dan kucing-kucing sering diam di depan dapur rumah Bu Sarmi sambil menatap tajam ke satu titik. Bahkan, ada seorang penjual sayur yang ngaku pernah dengar suara orang ketawa keras dari dalam dapur jam 3 pagi. Padahal jelas-jelas rumah itu gelap gulita, yang bikin makin seram. Setelah kepergian Pak Sastro, Bu Sarmi seperti nggak berkabung. Lama, 2 hari setelah pemakaman, dia sudah kembali buka warung seperti biasa. Dengan senyum yang sama, dengan sambal pecel yang sama. Dan benar saja, hari itu warungnya justru paling ramai dari sebelumnya. Seakan-akan setiap tumbal yang jatuh, makin banyak orang yang tergela-hela dengan pecelnya. Semua orang bisa merasakan ini baru permulaan. Dan meskipun semua berusaha menutup mata, di dalam hati kecil mereka ada bisikan yang sama. Siapa lagi korban berikutnya? Malam itu udara Madiun terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan. Tapi entah kenapa bulu kuduk Andri meremang sejak keluar dari kamarnya. Dia duduk di kursi bambu depan rumah, matanya terus melirik ke arah warung. Pecel Bu Sarmi yang terlihat samar diterangi lampu Petromax. Biasanya warung itu hanya buka pagi, tapi dapurnya selalu ada aktivitas aneh tiap malam. Dan itu yang bikin Andri makin penasaran. Sejak kematian anak sulung dan suaminya Bu Sarmi, gosip pesugihan sudah menyebar luas. Tapi anehnya, nggak ada satu pun yang berani mencari tahu lebih jauh. Semua orang cuma bisa bisik-bisik, lalu pura-pura lupa kalau sudah pagi. Andri Bert, pemuda berusia 23 tahun itu, merasa ada sesuatu yang harus diungkap. Dia nggak mau desanya terus dihantui rahasia kelam yang ditutupi rapat-rapat. Sambil menarik napas panjang, Andri menegakkan badan. Jam di dinding rumah menunjukkan hampir tengah malam. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Sesekali suara burung hantu menambah suasana makin mencekam. Ini saatnya, batinnya. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah, berusaha agar tak menimbulkan suara sedikit pun. Andri berjalan melewati jalan setapak, menuju rumah Bu Sarmi. Dari luar, warungnya sudah tutup rapat. Kursi-kursi panjang ditumpuk, meja kayu ditutupi kain. Peliduhat, tapi di bagian dapur cahaya temaram samar-samar terlihat dari sela jendela. Andri menelan ludah, jantungnya berdentum keras. Dengan hati-hati, dia mendekat ke sisi rumah. Untungnya pagar kayu di belakang rumah Bu Sarmi sudah lapuk, jadi gampang dilewati. Andri menunduk, lalu menempelkan tubuh ke dinding bambu. Dari celah kecil, ia mencoba mengintip. Awalnya, hanya terlihat Bu Sarmi duduk bersila di lantai. Di hadapannya ada wadah berisi bunga 7 rupa, kemenyan yang terbakar pelan, dan beberapa bungkus pecel yang sudah siap. Tapi lama-kelamaan Andri sadar Bu Sarmi sedang komat-kamit membaca sesuatu. Suaranya pelan, tapi nadanya berat. Kayak bukan suara manusia biasa. Tiba-tiba, hawa di sekitar mendadak berubah. Angin yang tadi tenang, kini seperti berputar-putar. Api lilin di dekat sesajen bergoyang hebat. Dan dari arah pojok dapur, muncul suara aneh. Seperti desisan panjang bercampur erangan berat. Andri membekap mulutnya. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya lemas. Bayangan besar bergerak, lalu perlahan menampakkan wujud. Seekor ular raksasa muncul dari kegelapan. Sisiknya hitam kehijauan, mengkilap terkena cahaya lilin. Tubuhnya sangat besar, mungkin sebesar pohon kelapa, dan panjangnya entah sampai mana. Tapi yang bikin Andri hampir pingsan adalah kepalanya. Kepala ular itu bukan sepenuhnya ular. Dari sisik yang melingkar, muncul wajah menyerupai manusia. Matanya merah menyala, lidah panjangnya menjulur-julur, menjilat udara dengan suara basah.
Wajah itu bukan wajah asing. Mirip sekali dengan wajah suami Bu Sarmi yang sudah mati setahun lalu. Andri mundur setapak, tapi kakinya hampir terpeleset kena batu. Untung dia bisa menahan diri. Dari celah jendela, dia masih melihat Bu Sarmi terus menunduk. Mulutnya tak berhenti berkomat-kamit. Sesekali, ia menyodorkan bungkusan pecel ke arah makhluk itu. Ular berkepala manusia itu menjilat bumbu pecel dengan lidah panjangnya. Suara serpip, serpip, membuat Andri mual. Seakan ia bisa mencium bau anyir bercampur tanah basah dari lidah makhluk itu. Setelah menjilat bumbu, makhluk tersebut mendesis pelan. Lalu matanya menatap lurus ke arah jendela. Andri terdiam. Jantungnya berhenti berdetak sepersekian detik. Apakah makhluk itu sadar ada yang mengintip? Matanya yang merah seperti menembus kegelapan. Langsung ke arah Andri berdiri. Pelan-pelan, makhluk itu mengangkat tubuhnya menjulang tinggi. Atap dapur yang rendah seakan tak cukup untuk menampung besarnya badan ular tersebut. Lidah panjangnya menyambar-nyambar udara, lalu berhenti tepat di depan sesajen. Bu Sarmi kemudian berhenti membaca mantra, dan dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, ia berbisik. "Sudah Tuan, sudah puas malam ini," suara ular itu menjawab. Dalam nada berat yang menggema seperti dari perut bumi. "Belum cukup, akan ada tumbal berikutnya. Darah keluarga, janji, harus ditepati." Andri merasa lututnya benar-benar lemas. Kata-kata itu jelas terdengar. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan menempel ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi leher. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Jangan sampai ketahuan. Tapi malam itu, ketakutan sudah sampai puncaknya. Tanpa sadar, Andre mundur beberapa langkah. Lantai bambu di belakangnya berderit keras. Krek. Bu Sarmi langsung menoleh ke arah jendela. Matanya membelalak, wajahnya tegang. Makhluk ular itu pun mendesis keras. Tubuhnya menggeliat liar, seakan tahu ada orang lain yang mengintip. Andri panik. Dia langsung bangkit dan lari sekeng-keng-keng-kengnya tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya memburu, dadanya seperti mau meledak. Suara desisan panjang terdengar membuntuti dari belakang. Bahkan ia merasa ada angin besar yang menyambar tubuhnya, seolah makhluk itu mengejarnya. Dia terus berlari, melewati pagar lapuk, menembus jalan setapak, hingga sampai ke rumahnya. Pintu langsung dibanting, tubuhnya tergeletak di lantai, gemetar tak terkendali. Ibunya yang mendengar suara ribut langsung keluar kamar. "Andri, ada apa nak? Kok pucat banget?" tanyanya cemas. Andri hanya bisa terisak, air mata bercucuran. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Ia ingin cerita, tapi ketakutan masih mengikat lidahnya. Matanya terus menatap ke arah jendela rumah, takut kalau bayangan mengerikan itu tiba-tiba muncul. Malam itu, Andri tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, wajah ular berkepala manusia itu muncul dengan tatapan merah menyala. Suara desisannya masih terngiang di telinga. Dan lebih buruk lagi, kata-kata akan ada tumbal berikutnya terus berulang di kepalanya. Pagi harinya, Andri hanya bisa duduk termenung di beranda rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ibunya terus bertanya, tapi dia tak sanggup menjawab. Hanya dalam hati ia tahu satu hal pasti. Bu Sarmi memang melakukan pesugihan. Warung pecelnya yang selalu ramai bukanlah rezeki biasa, tapi hasil dari perjanjian mengerikan dengan makhluk gaib. Andri sadar, keberaniannya malam itu telah membuka rahasia besar. Tapi ia juga sadar, sejak detik itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sebab makhluk itu sudah tahu ada yang mengintip ritual mereka. Dan itu berarti nyawanya pun bisa jadi incaran berikutnya. Sejak malam ketika Andri ngintip dapur warung pecel Bu Sarmi dan lihat sendiri sosok makhluk menyeramkan itu, hidupnya berubah total. Tidurnya gak pernah tenang lagi. Setiap malam, pasti ada aja gangguan yang bikin bulu kuduknya berdiri. Kadang suara ulekan batu udah gesek-gesek, kayak orang lagi bikin sambal kedengeran jelas dari dapur rumahnya sendiri. Padahal dia tinggal sendirian. Dia sampai beberapa kali bangun, ngecek, tapi dapurnya kosong. Anehnya, di meja makan suka ada sisa sambal pecel yang gak pernah dia buat. Bau kacang tanah yang khas itu nyengat banget. Padahal Andri gak pernah beli atau masak. Suatu malam, lebih parah lagi, dia mimpi buruk yang begitu nyata. Dalam mimpinya, anak sulung Bu Sarmi yang meninggal itu datang. Tubuhnya gosong kayak habis terbakar, kulitnya melepuh, dan matanya melotot. Dengan suara parau dia bilang, "Jangan ikut campur. Andri, nanti kamu gantiin aku." Belum sempat Andri lari, dari belakang muncul sosok suami Bu Sarmi yang matanya melotot dan lidahnya terjulur panjang, masih basah kayak habis keluar dari sumur. Belut-belut hitam mengelilingi tubuhnya, melilit,
Lalu ada yang tiba-tiba masuk, Camelot. Suara mendesis itu bikin Andri bangun dengan keringat dingin. Nafasnya, NGO Singosen. Dadanya, sesak karena kang mimpi itu nyata. Sejak itu, Andri jadi gampang linglung. Dia sering bengong sendiri di teras rumah. Beberapa kali tetangganya manggil, tapi dia kayak nggak denger. Padahal biasanya dia anaknya supel, suka ngobrol sama siapa aja. Orang-orang mulai curiga. Apa jangan-jangan Andri kena guna-guna atau malah kerasukan? Tapi yang paling bikin dia nggak tenang, setiap kali dia berpapasan dengan Bu Sarmi di jalan, perempuan itu selalu senyum. Senyum yang kelihatannya ramah, tapi di mata Andri, senyum itu jadi menakutkan. Apalagi sekali waktu, Andri merasa lidah Bu Sarmi yang menjulur pas senyum itu panjang banget. Kayak nggak wajar, terus balik lagi normal. Puncaknya, Andri mulai ngalamin gangguan di rumah lebih sering. Malam-malam dia sering dengar suara orang nangis lirih di belakang rumah. Pas dicek, kosong. Tapi suara itu kayak ngikutin dia ke dalam kamar. Lampu kamarnya sering mati sendiri, padahal kabelnya normal. Kadang ada bayangan hitam lewat di dinding. Bukan cuma sekali dua kali, hampir tiap malam. Sampai suatu malam Andri memberanikan diri keluar rumah. Dia nggak tahan lagi. Udara malam itu dingin banget. Tapi dia tetap jalan pelan ke arah warung Bu Sarmi yang udah tutup. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tapi anehnya dari arah dapur warung itu ada cahaya redup kekuningan, kayak dari lampu minyak. Dengan hati-hati, Andri ngumpet di balik pohon mangga depan warung. Dari situ, dia bisa lihat jelas kalau Bu Sarmi lagi duduk di lantai dapur, menghadap sesuatu yang gede banget. Makhluk itu lagi-lagi muncul. Ular raksasa dengan wajah mirip manusia. Kali ini badannya melingkar hampir memenuhi dapur. Suara desisannya bikin telinga Andri sakit. Bu Sarmi menunduk hormat sambil ngeluarin sesuatu dari kain hitam kecil. Andri melotot. Itu potongan kuku, rambut, dan sehelai kain putih berlumur darah. Entah darah siapa. Bu Sarmi taruh semua itu di atas sesajen. Sambil komat kamit baca mantra, ular besar itu kemudian ngejulurin lidah panjangnya, ngejilat bumbu pecel yang udah disiapin di nampan. Lidahnya yang basah, licin, menjilat-jilat sampai bunyi nyaring. Andri hampir muntah, tapi buru-buru dia tutup mulut biar nggak ketahuan. Tapi sial, tiba-tiba makhluk itu mendongak. Matanya yang besar berwarna merah menyala, langsung menatap ke arah luar jendela, tepat ke tempat Andri sembunyi. Rasanya kayak ditusuk ribuan jarum. Keringat dingin mengucur deras. Dia buru-buru kabur tanpa nengok ke belakang. Nafasnya ngos-ngosan. Jantungnya berdetak kenceng banget. Sampai rumah, dia langsung kunci pintu rapat-rapat. Tapi malam itu juga, suara ulekan batu kembali terdengar lebih keras dari biasanya. Sampai meja di rumahnya bergetar sendiri. Keesokan paginya, wajah Andri pucat banget. Dia nggak keluar rumah, cuma duduk di kasur dengan tatapan kosong. Yang kebetulan lagi jenguk dari desa sebelah, kaget ngelihat kondisi anaknya. Ibunya sempat maksa tanya, "Kamu kenapa, Andri? Sakit ya?" Tapi Andri cuma geleng pelan, nggak berani cerita. Dia takut ibunya ikutan kena bahaya. Hari-hari berikutnya, teror itu makin jadi. Malam lain, Andri kebangun karena dengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Pelan, berat, tapi jelas banget. Dia ngintip dari sela pintu kamar, dan di ruang tamu terlihat bayangan tinggi besar. Badannya melata kayak ular tapi berdiri tegak dengan kepala manusia. Bayangan itu berhenti pas di depan pintu kamar Andri. Dia bisa dengar suara desisan panjang. Shesh, kayak ular marah. Andri gemetar sambil nutup mulut, takut ketahuan. Pintu kamar tiba-tiba bergetar keras, kayak ada yang maksa buka. Tapi anehnya, pintu itu nggak kebuka sama sekali. Seolah ada yang nahan dari luar. Setelah beberapa menit, suara itu hilang, bayangan lenyap. Besoknya, Andri cerita sedikit ke temannya, Dimas. Tapi dia nggak berani bilang soal Bu Sarmi. Dia cuma bilang kalau rumahnya diganggu makhluk aneh. Dimas awalnya nggak percaya, malah ketawa. Tapi pas diajak Andri nginep di rumah, Dimas ngalamin sendiri. Tengah malam, mereka berdua dengar suara ulekan lagi, makin keras, sampai kayak ada yang ngetok-ngetok meja. Dimas langsung pucat, keringat dingin, lalu bilang, "Andri, ini beneran. Gue juga dengar. Kita harus cari tahu ini apa." Sayangnya sejak itu Dimas juga ikut kena. Pulang dari rumah Andri, dia ngeluh sakit kepala berat. Malamnya, dia mimpi ketemu anak Bu Sarmi yang gosong itu. Sama persis kayak mimpi Andri. Anak itu bilang dengan suara serak, "Udah ku bilang, jangan ikut campur." Besok paginya, kabar heboh. Dimas kecelakaan di jalan raya. Katanya tabrakan, tapi yang bikin aneh, tubuhnya nggak ada luka parah. Malah bagian dadanya gosong, sama kayak kesambar petir. Orang-orang heran, karena malam itu cerah, nggak ada hujan. Kejadian ini bikin Andri makin yakin
kalau semua ini ada hubungannya sama pesugihan. Bu Sarmi, rasa takut Andri bercampur dengan penyesalan. Kalau aja dia enggak ngajak Dimas nginap, mungkin temannya nggak bakal jadi korban. Tapi di sisi lain, dia jadi makin nekat buat bongkar rahasia ini. Karena dia udah lihat sendiri dan sekarang makin yakin Bu Sarmi pakai tumbal keluarga buat pesugihan. Gangguan demi gangguan terus datang. Malam-malam Andri suka dengar suara teriakan dari arah warung pecel Bu Sarmi. Padahal udah tutup. Kadang terdengar kayak suara orang minta tolong, kadang suara tangis perempuan. Bahkan beberapa warga juga sempat dengar. Tapi mereka pura-pura engage. Mereka terlalu takut ngomongin hal itu. Andri jadi orang satu-satunya yang bener-bener pengen bongkar. Tapi teror itu kayak sengaja nyebar. Bukan cuman ke dirinya, tapi juga ke siapa aja yang dekat. Dia sering lihat bayangan anak-anak kecil main di halaman rumahnya tengah malam. Padahal nggak ada anak kecil di situ. Pas diperhatiin, wajah mereka hancur, matanya bolong, bibirnya robek sampai telinga. Mereka ketawa cekikikan sambil bilang, "Main sama kami, Andri," lalu tiba-tiba lenyap. Seiring waktu, Andri makin sadar kalau ini bukan sekadar warung pecel biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih ngeri, yang melibatkan darah, tumbal, dan makhluk gaib. Tapi rasa takut itu nggak bikin dia mundur. Justru makin membara keinginannya buat buka semua rahasia ini. Meskipun nyawanya sendiri yang jadi taruhan. Malam Jumat Kliwon itu jadi malam paling mencekam yang pernah dialami warga sekitar warung pecel Bu Sarmi. Dari jauh, orang-orang udah mendengar suara jeritan yang panjang, parau, dan penuh kesakitan. Bunyinya bikin bulu kuduk siapapun yang dengar langsung berdiri. Awalnya, beberapa warga kira ada orang ribut atau kecelakaan di jalan. Tapi makin lama jeritan itu jelas berasal dari arah rumah dan warung pecel Bu Sarmi. Beberapa orang langsung lari ke sana, sementara yang lain hanya berani ngintip dari balik jendela rumah masing-masing begitu sampai. Mereka langsung disambut pemandangan aneh. Dari ventilasi warung, asap putih tebal keluar pelen-pelen, tapi anehnya, nggak ada api. Warung itu masih utuh. Tidak ada tanda kebakaran, tapi bau yang tercium begitu menyengat. Perpaduan antara sambal kacang yang digerus ulekan batu dengan bau daging terbakar. Beberapa orang berusaha dobrak pintu warung, tapi pintu itu terkunci rapat. Anehnya, kunci dari luar seperti berkarat. Padahal biasanya pintu itu gampang dibuka. Butuh hampir 5 orang dewasa buat dorong paksa pintu. Kayu itu sampai akhirnya terbuka dengan bunyi berderit panjang. Begitu pintu terbuka, asap langsung keluar. Lebih pekat, bikin orang-orang batuk dan terpaksa menutup hidung dengan kaos mereka. Saat pandangan mulai jelas, barulah terlihat apa yang terjadi di dalam. Di dapur, Bu Sarmi tergeletak dengan tubuh gosong hitam legam, tapi anehnya lantai, dinding, bahkan tungku masaknya sama sekali nggak terbakar. Seolah-olah api itu hanya menyala dari dalam tubuhnya sendiri, membakar habis sampai kulit dan dagingnya, retak-retak seperti arang. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti menjerit, dan kedua tangannya mencakar lantai, seakan berusaha menahan sesuatu yang menyakitkan luar biasa. Yang bikin semua orang makin kaget adalah tubuh anak bungsunya. Ia ditemukan sudah meninggal dalam posisi sujud di samping ibunya, dengan wajah yang tenang tapi pucat. Tubuhnya nggak gosong, tapi seperti kehabisan tenaga. Mulutnya sedikit terbuka, seakan baru selesai berdoa. Pemandangan itu bikin semua orang yang hadir langsung lemas. Ada yang nangis, ada yang muntah, ada juga yang langsung kabur ketakutan. Kabar kematian tragis Bu Sarmi dan anaknya menyebar cepat. Besok paginya, rumah itu sudah penuh orang. Mulai dari warga, polisi, sampai wartawan lokal. Polisi kebingungan waktu periksa tempat kejadian perkara. Mereka nggak nemu sumber api, nggak ada bekas kebakaran, bahkan nggak ada bau bensin atau minyak tanah. Hanya ada tubuh gosong Bu Sarmi dan tubuh anaknya yang membeku kaku. Beberapa polisi nyebut itu sebagai fenomena aneh. Ada juga yang bilang bisa jadi akibat kesambar listrik, tapi warga sekitar tahu betul nggak ada kabel listrik terbuka. Tidak begitu. Lagi pula, tubuh yang terbakar dari dalam, bukan dari luar. Jelas bukan karena kesambar listrik. Sementara itu, gosip di kalangan tetangga makin liar. Orang-orang yang selama ini diam, mulai buka mulut. Ada yang bilang, tumbal pesugihan Bu Sarmi udah habis. Makanya dia sendiri akhirnya dimakan oleh makhluk yang dulu ngasih perjanjian. Ada juga yang cerita kalau beberapa hari sebelum kejadian, mereka sering dengar suara tangisan lirih dari dalam dapur warung itu. Tangisan kayak suara anak kecil, tapi lama-lama berubah jadi desisan panjang, mirip suara ular. Andri, pemuda yang dulu pernah ngintip ritual Bu Sarmi, juga ikut hadir di kerumunan. Wajahnya pucat, matanya sayu kayak orang gak tidur berhari-hari. Dia berdiri agak jauh dari pintu warung, menatap ke dalam tanpa berani mendekat. Dalam hatinya, Andri tahu persis apa yang terjadi. Semua yang dia lihat dulu tentang sesajen, mantra, dan sosok ular raksasa dengan wajah menyerupai manusia itu,
bukan halusinasi. Malam kematian Bu Sarmi hanyalah bukti bahwa pesugihan itu punya batas. Kalau tumbalnya habis, maka nyawa si pelaku sendiri yang bakal diambil. Setelah jasad Bu Sarmi dan anaknya dibawa ke rumah sakit buat diautopsi, warung pecel itu ditutup total. Polisi memasang garis kuning, tapi anehnya, warga sekitar tetap nggak ada yang berani mendekat malam-malam. Malah ada yang bilang kalau garis polisi itu suatu malam bergeser sendiri, jatuh ke lantai. Seakan ada yang dari dalam warung dorong keluar. Sejak saat itu, warung pecel Bu Sarmi berubah jadi rumah kosong yang menyeramkan. Beberapa minggu setelah kejadian, mulai muncul cerita-cerita mistis. Ada orang yang pulang larut malam lewat depan warung. Tiba-tiba mencium bau sambal pecel yang kuat banget. Padahal jelas-jelas warung itu udah ditutup dan dapurnya kosong. Ada juga yang ngaku dengar suara ulekan batu digesek-gesek pelan. Mirip kayak orang lagi bikin bumbu pecel. Suara itu biasanya terdengar menjelang tengah malam. Makin lama makin keras, terus berhenti mendadak. Yang paling bikin warga makin yakin kalau arwah Bu Sarmi dan keluarganya nggak tenang adalah penampakan yang dialami salah satu tukang ojek pangkalan. Malam itu dia nunggu penumpang sendirian di seberang jalan. Tiba-tiba, dia lihat ada cahaya redup dari dalam warung, kayak lampu dapur yang dinyalain. Dia pikir mungkin ada orang iseng masuk, tapi pas dia perhatiin lebih jelas, dia ngelihat bayangan perempuan duduk di lantai dapur. Rambutnya panjang berantakan, tubuhnya hitam gosong, dan tangannya masih jerok-jerok kayak lagi ngulek sambal. Si tukang ojek langsung lari tanpa nengok ke belakang. Sejak itu, hampir nggak ada orang yang berani lewat depan warung itu sendirian. Kalau terpaksa, mereka pasti buru-buru jalan, nggak berani nengok. Bahkan ada beberapa yang pilih muter jauh demi nggak harus lewat depan sana. Warung pecel Bu Sarmi, yang dulunya jadi kebanggaan warga karena selalu rame, sekarang berubah jadi tempat angker yang ditakuti semua orang. Andri sendiri nggak pernah lupa teror yang dia alami. Setelah kematian Bu Sarmi, dia malah makin sering dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia sering melihat Bu Sarmi duduk di dapur, tubuhnya gosong, tapi matanya merah menyala menatap Andri sambil bilang, "Kamu tahu semuanya, sekarang giliranmu." Kadang dia juga mimpi didatengin anak-anak Bu Sarmi yang wajahnya rusak, penuh luka, sambil bilang, "Kami nggak bisa pergi, Andri, jangan ikutan." Mimpi-mimpi itu bikin Andri makin tertekan sampai-sampai dia jarang keluar rumah. Meski begitu, Andri tetap merasa apa yang dia lakukan dulu benar. Kalau dia nggak berani ngintip dan cerita sama beberapa warga, mungkin orang-orang nggak akan pernah sadar bahwa kesuksesan warung pecel Bu Sarmi datang dari jalan yang salah. Buat Andri, kejadian tragis itu jadi pengingat bahwa keserakahan selalu ada harga yang harus dibayar. Bertahun-tahun kemudian, warung itu tetap kosong. Rumput liar mulai tumbuh di halaman, cat temboknya mengelupas, dan jendelanya pecah-pecah. Tapi anehnya, setiap Jumat Kliwon, orang-orang masih mencium bau sambal pecel dari arah dapur. Seolah-olah Bu Sarmi masih setia menyiapkan dagangannya, bahkan setelah mati. Ada juga yang bilang kalau mereka pernah mendengar suara orang manggil, "Ayo, pecelnya masih hangat." Tapi waktu ditengok, nggak ada siapa-siapa. Warung pecel itu akhirnya jadi legenda horor di Madiun. Orang-orang luar kota yang berani nyoba lewat tengah malam sering diceritain kisah Bu Sarmi. Banyak yang nggak percaya, sampai mereka sendiri ngalamin kejadian aneh. Ada mahasiswa yang nekat uji nyali, rekam suara di depan warung, dan waktu diputer ulang, kedengeran jelas suara ulekan sambal yang diselingi desisan panjang mirip ular. Ada juga pasangan muda-mudi yang berhenti sebentar di depan warung karena ban motornya bocor. Si cewek ngaku lihat ada tangan hitam gosong melambai dari dalam jendela dapur. Warga sekitar akhirnya percaya, pesugihan yang dijalani Bu Sarmi bukan hanya merenggut keluarganya satu persatu, tapi juga mengikat arwah mereka di dapur warung itu. Mereka nggak bisa pergi, selamanya terjebak di antara ulekan, bumbu kacang, dan janji-janji kotor yang pernah dibuat Bu Sarmi kepada makhluk gaib yang menyerupai ular. Dan bagi siapa saja yang nekat mengganggu atau koba-koba buka kembali warung itu, katanya akan bernasib sama, jadi tumbal berikutnya. Begitulah, warung pecel yang dulu terkenal paling rame di Madiun, berakhir dengan kisah kelam penuh teror. Dari luar, mungkin orang cuma lihat kesuksesan yang bikin iri, tapi dari dalam, ada harga mengerikan yang harus dibayar. Nyawa demi nyawa, sampai akhirnya si pemilik sendiri yang jadi korban. Dan bau sambal pecel yang masih tercium sampai sekarang jadi pengingat bahwa keserakahan bisa meninggalkan jejak. Bahkan setelah mati. Itulah kisah horor tentang pesugihan nasi pecel di Madiun. Cerita ini jadi pengingat kalau keserakahan bisa bikin orang buta hati, bahkan tega ngorbanin keluarganya sendiri demi harta. Pada akhirnya, semua yang didapat dengan cara haram pasti ada balasannya. Kalau kamu lewat Madiun dan mencium bau pecel yang tiba-tiba muncul tengah malam, hati-hati.
Jangan-jangan itu undangan dari warung yang sudah nggak ada, tapi masih menyimpan rahasia gelap. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.